العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وقال أيضا ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم. Hadirin segenap jamaah yang saya hormati dan muliakan, syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis taklim kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya melaksanakan seluruh aktivitas kita. Semoga saja dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, dengan rutinitas kita di malam Jumat, mudah-mudahan menambah keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang saya hormati dan muliakan, tentunya sama-sama kita berharap apa yang menjadi niatan kita pada malam hari ini semoga saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah berzikir, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Minimal hati kita menjadi tenang kalau kita selalu ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah dapat memberikan ketenangan dalam hati kita. Walaupun pulang kembali sampai rumah mikirin lagi utang, banyak banget utang numpuk, belum bayar ini bayar itu. Tapi ada waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada waktu maghrib, ada waktu isya, ada waktu subuh, ada waktu duhur, asar. Ini Allah kasih waktu buat kita bertemu dengan Allah, sehingga setiap 5 waktu itu kita bisa laporan, ya Allah alhamdulillah kita dibangunkan dalam waktu subuh dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang dibangunin nggak bergerak, tangannya nggak bergerak, kakinya, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tapi kita bersyukur Allah bangunkan kita di waktu subuh dalam keadaan sehat walafiat. Ntar masuk lagi waktu duhur, habis sholat duhur kita berdoa, ya Allah terima kasih ya Allah Engkau sampaikan umur hamba sampai waktu duhur dalam keadaan sehat walafiat. Kita mencari rezeki diberikan aman, keselamatan, ditambahi dengan rezeki yang berkah. Ntar datang lagi waktu asar, terima kasih ya Allah sampai waktu asar umur hamba sampai bertemu lagi dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Datang lagi waktu maghrib, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah umur hamba sampai waktu maghrib, Engkau selamatkan hamba dari ujung rambut sampai kaki, diselamatin kita, dijaga kita, ya dijaga oleh Allah sampai kita dikasih air, dikasih makan, dikasih segalanya nikmat yang begitu banyak sampai waktu maghrib. Terima kasih ya Allah. Datang lagi waktu isya, ya Allah terima kasih ya Allah umur hamba sampai waktu diberikan waktunya sampai isya
sehingga selesai isya kita bisa istirahat, merebahkan tubuh kita, dibangunkan kembali dalam waktu subuh nanti, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini hasil dari jerih payah kita dari pagi sampai sore, dunia dan dunia. Allah kasih waktu 5 waktu untuk laporan segala perjalanan hidup kita. Nah, yang terpenting Allah kasih waktu kita sempat malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Kalau saya bertanya, kira-kira umur kita berapa hari? Umur kita berapa hari kira-kira? Cuma 7 hari sebenarnya umur kita. Kalau nggak Senin ya Selasa, kalau nggak Selasa ya Rabu, kalau nggak Rabu ya Kamis, nggak Kamis ya Jumat, nggak Jumat Sabtu, nggak Sabtu Minggu. Cuma 7 hari umur kita sebenarnya. Cuma Allah berikan kesempatan itu, pasti ada ujian dan cobaan yang harus kita lewati. Kok dia gampang banget ya urusannya ya? Mungkin dia tahajud, kita enggak. Kok dia gampang banget rezekinya ya? Mungkin dia duha, kita enggak. Ya, masih banyak sebenarnya pekerjaan yang wajib dan yang sunnah yang harus kita kerjakan, sehingga Allah tahu apa yang kita laksanakan setiap harinya. Kalau engkau dekat dengan aku, maka semuanya akan aku berikan kemudahan dan kelancaran, rezeki yang berkah. Nah ini cuma kan kita pengennya instan dan instan. Jadi kita bersyukur diberikan waktu malam Jumat masih bisa ngumpul. Seharusnya orang itu bertanya kepada dirinya sendiri, bisa introspeksi dirinya sendiri. Saya punya dosa apa? Saya punya salah apa? Sehingga seluruh kebaikan-kebaikan saya nggak bisa ngelaksanain. Bertanya kepada diri sendiri, kenapa? Saya punya dosa apa? Punya salah apa? Sehingga ada majlis-majlis terdekat kita nggak mau datang, berat untuk melangkahin. Ini kita ternyata punya dosa yang mungkin besar buat diri kita, sehingga tempat-tempat yang merasa baik, tempat yang mengandung barokah, tempat yang mengandung begitu banyak keistimewaannya, kita berat untuk melangkahkan kaki kita. Kenapa? Pasti ada salah dalam diri kita. Kalau hal-hal yang jauh dari agama kayaknya gampang kita ngelangkahin kaki kita, tapi untuk hal yang terbaik berat untuk kita langkahkan. Ayo bertanya kepada diri kita sendiri, kita punya salah apa, kita punya dosa apa, sehingga Allah kasih waktu luang berat untuk melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ada masjid, ada musola, ada majlis taklim, tempat menuntut ilmu, tempat majlis zikir dan sebagainya, tempat majlis sholawat, banyak yang harus kita kunjungi. Bahkan di tempat diri kita sendiri, sarjadah aja kita lupain. Ya, sarjadah yang ada di rumah kita lupain. Makanya gelar sarjadah waktu-waktu tertentu, Allah kasih waktu gelar sarjadah kita biar dimudahkan urusan kita. Nah ini kenapa kita begitu banyak dan begitu berat ujian-ujian, begitu tidak mampunya kita mengangkat ujian di dunia ini, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu masih ada kesempatan buat kita, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, ayo pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya minimal kita apa yang sudah dapat, yang kita dikasih oleh guru-guru kita baca gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikir kita sebanyak-banyaknya, semampu kita, sekuat-kuatnya kita, di mana saja kita berada, mau pagi, malam, siang. Untuk apa? Sebenarnya untuk melembutkan hati kita, supaya hati kita tidak keras. Karena kalau hati sudah keras, timbul rasa sombong, angkuh, ujub dan sebagainya. Sifat-sifat syaitaniyah yang ada dalam diri kita pasti ada semuanya kalau kita jauh dari Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini rutinitas kita mendawamkan shalawatul kamilah, salah satunya melembutkan hati, memudahkan segala urusan kita.
memudahkan segala rezeki kita. Allah bukakan pintu segalanya yang selama ini kita tertutup. Lalu gimana ya Allah, Ustaz, kok rezeki saya sampai sekarang masih begini-begini aja? Saya udah sholat, saya udah ini, udah itu. Ya wajar saja, karena nanamnya baru kemarin. Kecuali nanamnya dari dulu udah bagus, nanamnya, bibitnya bagus, bahannya bagus, tanahnya, airnya subur semuanya, insya Allah juga panennya akan baik. Nanamnya baru kemarin udah mau minta panen, ya. Jadi wajar kalau sekarang panennya masih buruk, panennya masih jelek, nggak memuaskan buat kita karena nanamnya aja baru kemarin. Tapi kalau nanamnya dari dulu-dulu, nanamnya sudah baik, bagus, bahannya juga bagus, bibitnya bagus, tanahnya, airnya bagus, panen sekarang bagus pasti. Ya, besok pagi, jadi masih ada waktu luang. Malam hari ini kita masih ada diberikan kesempatan oleh Allah, baik berbuat baik dari segala hal, lakukan dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu besok rezekinya, urusannya diberikan kemudahan pagi-pagi. Itu. Jadi nanamnya dari sekarang nyicil, perbaiki bibitnya dari sekarang supaya besok, lusa, minggu, bulan, tahun, setiap harinya kita panennya baik. Jadi orang itu panen tergantung nanamnya. Jadi jangan berharap panennya baik kalau nanamnya buruk. Kalau nanamnya baik ya pasti dia udah jelas nanamnya pasti baik. Ya. Jadi jangan berharap kalau panennya bagus, ya. Kalau nanamnya buruk gitu ya. Oleh karena itu, ayo lakukan yang terbaik. Bisa baca apa? Baca aja. Ya, karena umur sudah 40, 45 ke atas, bahkan ada yang 50 ke atas, udah jangan jauh-jauh mainnya. Itu ya. Kesono kemari ke depan olahraga sebentar, pegang tasbih balik lagi. Ya. Karena memang kenapa waktu semakin dekat, nggak seperti orang dulu umurnya yang banyak panjang-panjang, ya ada yang 80, 90, 100. Kayaknya kalau sekarang mau udah jarang. Kenapa? Pikiran terlalu berat karena jauh dari Maha yang memberikan segalanya. Oleh karena itu, ayo sama-sama pada malam hari ini rutinitas kita mendawamkan sholatul kamilah. Bagi bapak-bapak yang masih baru atau yang baru datang, alhamdulillah bisa bergabung, yang mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa kita berkumpul bareng. Di sini mah duduk nyaman, kalau ada makanannya dimakan, ada ngopi ya kita ngopi, setelahnya mah ngobrol. Nah, intinya kita saling bisa mengisi waktu kita sambil nunggu apa? Nunggu yang datang. Nggak tahu yang datang apaan, pokoknya sambil nunggu kita isi dengan kebaikan. Zikir kamilah itu kalau di pendopo Abu Yat Masum itu sampai malam ke-7, malam Kamis pertama, Kamis kedua, Kamis 3, ke-7 atau sampai ke-6 itu bacanya 444. Malam ke-7 4444. Ntar balik lagi kalau udah malam ke-7, malam ke-1 lagi 444 sampai malam ke-6. Ntar malam ke-7 4444, terus begitu. Ya, sampai saya pernah ceritakan Abu Yat Masum itu dengan istiqomahnya di malam ke-7 beliau meninggalnya guru kita. Nah, ini dengan istiqomah orang susah. Hidayah itu sulit ya dengan istiqomah. Jadi orang dicabut ruhnya itu bagaimana perjalanan keseharian mereka. Keseharian manusianya lagi begini ya begini meninggal, lagi begitu ya begitu meninggalnya. Oleh karena itu mudah-mudahan di akhir kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita di Majelis Ta'lim Miftahoul Khair kita sudah membiasakan waktu awal itu 11 kita baca sholat kamilanya, dan sudah kita beranjak sekarang pakai batu. Sekarang di bapak-bapak itu ada mangkok, ada batu, ambil satu, baca Allahumma sholli sholatan kamilatan sampai selesai, habis ambil lagi. Nah, kalau di sono masih ada, saya ambil. Kalau sini udah habis gitu aja boleh ya. Kalau belum selesai dibantuin. Ini yang ada 444 yang kita baca.
sholawat kamilah. Nanti urutannya ngikutin aja. Setelah selesai itu ada doa wabah. Pertama adalah doa zikir. Nanti doa kedua adalah doa kamilah. Doa kamilah itu banyak dicari orang-orang yang pengen dapat dijazakan doa kamilah yang kita baca pada malam hari ini nanti. Itu Tuan Guru dari mulai Bisri Mustafa, dari guru-guru ke atas sampai ke Abu Ya Masum sampai kita sekarang, ya, doa kamilahnya. Nanti di tengah-tengah doa kamilah saya berhenti sejenak. Silakan bapak-bapak doa sekehendak hatinya. Ada yang doa minta ditetapkan iman dan Islamnya, selamat dunia dan akhirat, boleh, silakan. Habis itu ada yang pengen ditambahin doa, ya Allah anak saya begini, ya Allah istri saya begini, ya Allah saya kurang ini, saya kurang itu, ya Allah ini. Ceritain aja dalam doa itu, ya, sampai saya baca kembali melanjutkan doa. Nah, jadi ada doa yang terhenti, silakan bapak-bapak nanti minta sekehendak hati bapak-bapak sekalian. Baik, para jamaah sekalian, ayo sama-sama kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.